Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Oke. Kita sedikit ngelihat yang kemarin. Saya menyampaikan sebelum kita lanjut baca teks matan ya, sedikit ngulang 3 surah daripada bahas itu harus di save dulu, baru nanti kita bahas, kita baca secara perintilan-perintilannya. Jadi 3 surah itu harus kebayang dulu, mana itu kayak gini, nakat tuh kayak gini, mu'aradah tuh seperti ini. Itu adalah 3 bahas yang makbul atau muwajjah. Terus saya juga ada mentanbih, ini fulan, ini fulin, 2 orang. Fulan yang punya statement, fulin yang enggak sepakat sama nisbah di statementnya fulan. Keduanya dinamakan dengan khosam. Fulan nanti bisa dinamakan mudda'i karena dia yang memiliki dakwah. Dinamakan mustadil karena dia yang akan berdalil. Seperti itu, yang akan berdalil, sehingga akhirnya dalilnya menghasilkan madlul. Madlulnya ini adalah dakwanya. Nanti dinamakan juga mu'allil. Kenapa? Karena dia yang mengillahi dakwanya, mengillahkan tuh berarti ini nanti dinamakan juga dengan illah nih. Oke. Dinamakan juga dengan mujib. Kenapa dinamakan dengan mujib? Karena sya'annya dia, urusannya dia adalah ngejawab si sa'il. Sa'il dikatakan sa'il karena dia yang meminta, bertanya. Dinamakan mu'tarid karena dia mengiktirad. Dinamakan juga mani'. Gitu, dinamakan juga dengan mani'. Oke, terus selanjutnya. Ini harus diingat baik-baik. Surah ini, gambaran ini diingat baik-baik. Nah, kemarin kan kita menemukan ada kata-kata mustadil dan mujib. Secara zahir, bukannya mujib itu mustadil ya. Tapi waktu dikatakan mujib di kemarin, di sini nih, waktu kita sampaikan nih, saya tanbih yang pertemuan kemarin ya. Nah, di kata-kata ini nih, biar nyambung. Nah nih, ma'rifatu halil mustadilli wa halil mujibi. Kalau kita hanya memahami mustadil itu dia juga mujib, maka kan ini sama, wawunya ini wawu yang sama gitu. Berarti mustadil dan mujib kan sama, yang seperti kita lihat kemarin ya di sini. Nama lain daripada mudda'i itu mustadil atau mujib kan? Gitu. Nah, cuman yang perlu kita tanbih, yang perlu saya tanbih juga bahwasanya ini mujib yang di sini bukan mustadil, melainkan si sa'il. Agak bingung kan nanti lo. Tapi dia sa'il yang meminta ijabah. Kok dia dikatakan mujib? Jelas gak nih? Agak rancu kan? Ya, rancu. Kenapa? Karena urusan kita masih di munadharah fit tasdiq. Adapun munadharah fit taksim sama munadharah fit ta'rif nanti sya'an mereka kebalik. Jadi munadharah fit taksim atau fit ta'rif itu kejadiannya nanti membuat si sa'il itu menjadi mu'allil, si sa'il, karena dia nanti berdalil. Jadi waktu dia mengatakan ta'rif kamu ini tidak jami seperti itu, dia nanti berdalil, dia memasang dalilnya. Ta'rif kamu nanti menyebabkan ini, intinya nanti terjadi nakat di sana. Dan nakat itu adalah yang paling sering tergunakan di munadharah fit taksim sama fit ta'rif. Sehingga posisinya si khosam 2 ini tadi, posisinya si khosam 2 mana ini tadi kok hilang. Nah, posisinya dia, ini dia nanti menjadi mujib. Posisinya dia nanti. Kenapa dia menjadi mujib? Karena dia yang memiliki dalil, sehingga akhirnya malah si sahibut ta'rif itu nanti yang membantah dalilnya dia.
Nah, bantahnya dengan apa? Bantahnya minta dalil. Seperti itu. Makanya akhirnya di satu sisi atau di suatu keadaan atau di suatu jenis munadharah, justru si khosam kedua ini menjadi mujib. Jelas ya? Nah, maka yang dimaksud di sini halul mustadil wa halul mujib itu memang mujibnya si mu'allil. Gitu. Kok mujibnya si mu'allil? Mujibnya si sa'il. Tetapi dalam keadaan saat dia itu yang memiliki dalil. Nanti ada keadaannya berubah, keadaannya berbalik. Seperti itu. Nanti akan ada keadaan seperti itu. Nah, itu yang saya tanbih di pertemuan sebelumnya. Ya. Yang ini, yang di sini. Ini maksudnya fullin. Tapi dalam munadharah tertentu. Bukan semua munadharah. Karena kalau munadharah fi tasdiq, maka fullin itu hanya sa'il, sehingga akhirnya yang menjadi mujib fulan, gitu kan? Karena dia yang mengijabah masalahnya si fullin. Jadi fulan kan gini, kalau misalnya munadharah fi tasdiq kan si fulan punya tasdik, terus didalili, terus ditanyai apa dalilnya ini, itu kan berarti dia adalah sa'il. Nah, yang mengijabah masalahnya si sa'il ya si ini, makanya dia dinamakan mujib dalam ini. Tapi nanti kalau dalam munadharah fit ta'rif, nanti akan kita sadar dengan sendirinya atau akan kita ketahui dengan sendirinya, munadharah fit ta'rif sama munadharah fit taqsim itu nanti posisinya terbalik. Kenapa posisinya terbalik? Karena sejatinya si sahibut taqsim sama si sahibut ta'rif itu tidak memasang dakwah secara soroh. Yang dia pasang adalah dakwah secara dimni. Yang dia pasang ta'rif, yang dia pasang taksim, tapi di balik ta'rif sama taksimnya dia ada dakwah. Nah, makanya akhirnya yang dilakukan sama si khosam 2 dalam munadharah ta'rif sama taksim itu nanti terbalik, dia langsung menaked pakai dalil. Nah, berarti dia ada dalil. Nah, dalil inilah nanti yang diminta sama si ini sahibut ta'rifnya untuk mendalili, apa landasan kamu dalil ini dan seterusnya, sehingga dia menjadi mujib posisinya. Gitu dulu, pahami gitu aja. Maka di sini yang saya mau tanbih adalah mujib di sini itu maksudnya adalah si sa'il, sedangkan mustadil di sini maksudnya adalah si mu'allil. Oke, itu aja. Jadi masalah ma'rifatu halil mustadil wa halil mujib itu sama. Sama maksudnya, ini maksudnya adalah, kita tulis saja ya. Nah, maka mustadil di sini maksudnya adalah mu'allil, sedangkan mujib di sini maksudnya sa'il. Oke. Nah, terus yang ditanbih juga waktu dikatakan mahallu wujubis sukut. Kemarin saya menyampaikan titik yang dimana kita mesti diem dengan mengintidhar khosamnya kita untuk merampungkan dalilnya. Kan gitu kan? Itu dalam satu syarahan seperti itu. Jadi dengan kita itu mempelajari adab bahas, maka selama mu'allil itu menyampaikan dalil atau apapun itu, intinya lawan kita masih menyampaikan argumentasi daripada statementnya, daripada spekulasinya, daripada dakwanya, maka kita harus sukut. Gitu, nggak bisa langsung dia lagi ngomong langsung kita potong. Nah, itu sama termasuk mahal wujub sukut. Kita mesti sukut karena itu termasuk tata cara atau etika dalam munadharah. Itu satu keadaan. Terus keadaan lain adalah kapan orang wajib sukut? Di saat ngerasa sudah terang benderang kebenaran itu, maka juga wajib sukut. Jadi misalnya, ini saya kasih gambaran dulu. Di sini aja lah. Berarti kan nanti inti daripada munadharah itu kan mudafa'ah kalam idharun lil haq atau al-munaza'ah, yang tujuannya adalah idharun lil haq. Al-munaza'ah idharun lil haq, tujuannya itu. Maksud munaza'ah itu adalah mudafa'atul kalam. Terjadi mudafa'atul kalam. Al-munaza'ah idharun lil haq. Inti daripada itu kan mengungkapkan waqi', mengungkapkan nafsul amar.
untuk mengungkapkan nafsul amar yang sejatinya itu apa. Makanya cara untuk kita mengungkapkan itu dengan berargumentasi, dengan mendalili seperti itu. Dengan kita pasang tadi itu gini, kalau gini maka harus gini, maka sesuai dengan statementnya saya tadi, yaitu terjadi di mana-mana, terjadi di banyak tempat, terjadi di banyak titik seperti itu. Nah, maka munazaah yang terjadi itu baina khosmaini. Oke, antara dua khosam. Dua khosam yang dimaksud di situ berarti antara siapa? Dua khosam yang dimaksud antara al-mu'allil sama sa'il. Oke. Berarti keadaannya apa? Mu'allil punya dakwah, dakwanya didalili, sa'il menanyakan, sa'il nanti menghadapinya dengan tiga jalan. Intinya dakwah yang udah didalili ya, itu nanti namanya ad-da'wah al-mudallalah, dakwah yang udah ada dalil. Kenapa? Karena kalau dakwah mujarradah tidak ada dalilnya, nggak layak, langsung dibantai. Yang layak itu adalah tanyakan dalilnya. Setelah didalili dakwah, udah ada dalil, berarti si ini udah punya dakwah. Terus dakwah ini punya sugro kubronya. Nah, ini namanya dalil. Punya sugro, punya kubro. Satu kesatuannya ini namanya dalil. Oke. Keadaannya gini. Si mu'allil punya dakwah, didalili. Nah, pilihannya sa'il, tugasnya sa'il itu ada tiga yang dia itu dapat diterima dalam kaedah munazarah. Ada tiga. Yang pertama, menanyakan dulu apa landasan sugro, apa landasan kubro, seperti itu. Itu namanya mana? Menanyakan itu kan, yaitu thalabud dalil ala muqaddimatid dalil. Muqaddimah mencakup 4. Nanti waktu kita masuk mana kita akan menjelaskan secara detail. Yang dilakukan sa'il, imma menanyakan apa landasan sugro, apa landasan kubro, apa landasan syartul intajnya, apa landasan takrib, 4. Atau yang dilakukan sa'il dengan mengatakan dalil kamu, berarti satu kesatuan sugro kubro kamu akan terjadi mustahil misalnya. Semua yang melazimi mustahil maka itu juga mustahil. Atau dalil kamu akan tidak berlaku di sini, misalnya kayak gitu. Itu yang namanya jaroyan wa takhalluf. Dalil kamu ada di sini, tapi hukumnya beda dengan madlulnya kamu. Itu namanya standar ganda. Kayak gitu misalnya. Nah, itu dinamakan dengan nakad. Jelas ya? Itu harus ingat baik-baik tuh. Ini saya putar-putar terus nih, biar nanti, karena ini baru banget bagi kalian. Biar nanti waktu kita baca teksnya udah kebayang, oh kayak gini ya gambarannya. Atau dia udah melihat sugro kubronya, nggak ada masalah di sugro kubronya, tapi dia bermasalah sama madlulnya. Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan saya punya dalil, nih si sa'il, saya punya dalil yang madlulnya tanakut dengan dalilnya kamu. Jelas nggak? Itu namanya mu'aradhah. Nah, seperti itu nanti nama mu'aradhah. Oke. Maka kalau itu nanti namanya wazifatus sa'il. Wazifatus sa'il itu adalah apa sikap sa'il yang bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, sikap mu'allil yang penting pasang dalil. Nah, nanti ada pembahasannya di saat mu'allil kena mana, apa yang dilakukan sama mu'allil. Di saat mu'allil kena naked, apa yang bisa dilakukan sama mu'allil. Di saat mu'allil kena mu'aradhah, apa yang bisa dilakukan sama mu'allil. Itu nanti yang dibahas di sini tuh. Itu semua akan terus seperti itu sampai titik si mu'allil sudah tidak bisa berdalil lagi. Jelas? Si mu'allil sudah tidak bisa berdalil karena muskilah terus. Muskilah terus dalam artian sampai titik di mana dia udah terbantah terus, pasang dalil, terbantah dengan akad, pasang dalil, terbantah sampai titik saya udah nggak bisa berdalil. Berarti sudah terbukti dalil saya ini nggak mutabiqun lil waqi, seperti itu. Sampai titik mu'allil tidak bisa berdalil atau sampai titik si sa'il tidak bisa ngebantah. Paham nggak? Berarti itu semua akan terus berlanjut sampai intinya wajib sampai seperti itu, karena kalau nggak kayak gitu udah namanya debat kusir jadinya. Kayak itu. Kalau misalnya nggak ada habis-habisnya, nggak mungkin. Pasti sampai titik daruri itu semua nanti. Sampai titik terang benderang. Oke.
Berarti itu semua akan terus berlanjut sampai titik mu'allil tidak bisa memberikan dalil lagi, atau sa'il tidak bisa ngebantah lagi dalil dari mu'allil. Paham nggak? Sampai dua titik itu tuh. Nah, kalau titik mu'allil tidak bisa berdalil lagi, itu nanti namanya ifham. Pakai hak. Ifham, afhama namanya. Nanti jadinya afhamas sa'ilu al-mu'allila. Gitu. Membungkam boleh apa? Kalau sampai titik sa'il itu tidak bisa ngebantah lagi, itu namanya ilzam. Ya enggak? Berarti nanti bahasanya alzamal mu'allilu as-sa'ila. Jelas? Nah, baru kita katakan kalau kita sebenarnya dalam munadharah itu enggak main menang-menangan ya, tapi intinya sampai siapa yang memegang kendali dalam munadharah itu, gitu aja. Enggak kita katakan mu'allil menang, sa'il menang. Kenapa? Karena nanti dipahamkan ifham dan ilzam itu tidak menentukan hak. Jelas nggak? Karena nanti ada orang yang retorikanya hebat, padahal mukhalif lil waqi, tapi dia bisa mengilzam lawannya karena hebat retorikanya. Dan juga ada gara-gara nggak hebat retorika, padahal statement dia mutabik lil waqi, cuman gara-gara kalah retorika, jadinya malah dia kena ifham. Dia punya statement, padahal statementnya mutabik lil waqi, cuman dia nggak pintar mendalili statementnya. Akhirnya dia kena bungkam sama ininya, sama lawannya, kayak gitu. Nah, makanya tadi disampaikan ifham dan ilzam sama sekali tidak menentukan hak. Jelas ya? Gitu. Ifham dan ilzam hanya sebatas tentang siapa, kalam itu berakhir di siapa, kayak itu, atau yang terdiam di akhirnya siapa, kayak itu. Kalau yang terdiam adalah mu'allil dalam artian tidak bisa mendalili lagi statementnya, maka itu namanya ifham. Kalau yang terdiam adalah sa'il dalam artian tidak bisa ngebantah lagi dalilnya mu'allil, maka ilzam. Berarti kalau yang terakhir berbicara, gini jadinya. Kalau yang terakhir berbicara adalah mu'allil, dalam artian si sa'il sudah tidak bisa bicara lagi karena udah nggak bisa ngebantah lagi, maka itu namanya ilzam. Makanya saya nggak memberikan diksi kalau yang menang sa'il lah, karena dalam munadharah tidak menang-menangan, tidak urusan menang-menangan, kayak gitu. Bahkan nanti dikatakan sekalipun yang terakhir berbicara mu'allil, lalu si sa'il sudah tidak bisa ngebantah lagi, itu juga tidak menentukan bahwasannya hak itu dari mu'allil. Jelas nggak di sini nih? Karena memang benar-benar hak itu sangat objektif. Orang akan menilai seperti itu nanti. Nah, kalau yang terakhir berbicara itu mu'allil, dalam artian sa'il itu tidak ngebantah lagi, maka terjadi ilzam. Kalau yang terakhir berbicara adalah sa'il, dalam artian mu'allil tidak bisa berdalil lagi, maka terjadi ifham. Oke, ifham itu ujungnya nanti. Ujungnya seperti itu. Tapi tetap ditanbih, ifham dan ilzam tidak menentukan hak. Itu perlu banget ditanbih itu. Ifham dan ilzam tidak menentukan hak. Makanya akhirnya kalau misalnya kayak gini, terjadinya apa? Alzamah al mu'allilu as-sa'ila. Jadinya gini. Sedangkan gini jadinya adalah afhama as-sa'ilu al mu'allila. Oke, sampai titik itu aja. Maka di sini nanti kekuatan berdalil dibutuhkan. Nah, kekuatan di dalil itulah yang ada di mantik. Kayak itu. Karena betapa banyak orang yang gara-gara mantiknya nggak memadai, tapi padahal dia benar. Cuman akhirnya dia tidak bisa mensuarakan kebenaran, dibungkam. Karena apa? Karena sama orang-orang yang hebat retorikanya, lebih hebat dalam itu. Akhirnya bisa membolak-balikkan fakta. Oke, ini jelas nih sampai titik ini. Tadi padahal tadi mau menanbih sesuatu. Oke, itu tadi. Berarti nanti ini saya mau mentanbih tentang maksud daripada mahal wujub sukut. Nah, mahal wujub sukut satu sisi adalah tentang kapan kita itu mesti diem. Diem dalam artian
kalau misalnya lawan lagi memaparkan argumentasi, maka kita nggak boleh menyanggah. Dengar sampai dia selesai memaparkan argumentasi. Karena itu salah satu etika munadharah. Jadi kalau kita memang murni mau mencari kebenaran, justru yang paling pingin kita dengar itu adalah argumennya lawan. Yang paling pingin kita dengar, karena kita mau cari kebenaran. Tapi kalau dari awal tujuan kita mujadalah, mau membantai lawan, maka kita nggak peduli sama argumen dia. Yang kita pedulikan hanya argumen kita saja. Makanya akhirnya kalau misalnya mudafa'ah kalam, tujuannya bukan cari kebenaran, tapi untuk ngebantai lawan, dinamakanlah mujadalah. Seperti itu. Intinya ngebantai. Makanya akhirnya dia nggak peduli lawan masih berargumen disela. Kayak itu disela itu nggak boleh. Itu nanti udah terjadi mujadalah. Dan itu nggak diperkenankan. Oke, itu tadi satu sisi. Mahal wujub sukut. Kapan kita mesti diam? Di saat lawan lagi memaparkan, intinya lagi memaparkan argumennya atau statementnya dan seterusnya. Begitu juga, itu satu tafsir. Nah, tafsir yang lain adalah di saat sudah dirasa terjadi ini. Saat dirasa terjadi ini, gitu. Apa maksudnya? Kalau mu'allil itu ngerasa sudah terjadi ifham dari sa'il, dalam artian, iya ya, ternyata dalil aku memang bermasalah, itu nggak boleh makso untuk memaksakan. Gitu, itu namanya mahal wujub sukut. Maka di saat itu kita wajib diem. Wajib diem itu maksudnya apa? Wajib mengakui, ya dalil saya bermasalah. Gitu, sejauh ini saya nggak bisa memasang dalil lagi. Udah, langsung kita i'tiraf. Dan itu adalah sikap yang sangat berat. Apalagi misalnya orang itu punya kredibilitas, punya makanah, punya apa kan. Terus waktu ditanyakan gini, kok gini, sampai titik, iya ya, sampai titik itu. Nah, untuk iktiraf itu beratnya luar biasa. Kayak itu. Tapi setidaknya itulah etika dalam munadharah. Nah, sampai titik mu'allil ngerasa terjadi ifham, maka dia wajib sukut. Atau sampai titik sa'il ngerasa sudah terjadi ilzam, dalam artian setiap soal yang dia paparkan kena argumen sampai titik, iya berarti memang benar yang disampaikan. Udah, maka nggak perlu nyari perkara lagi gitu maksudnya. Itu yang dimaksud juga dengan mahal wujub sukut. Gitu. Kapan wajib diem? Wajib diem bagi mu'alil di saat ngerasa sudah terjadi ifham, dia nggak bisa pasang dalil lagi, maka nggak perlu dipaksa-paksakan lagi dalilnya. Malah nanti jadinya ngawur, ngada-ngada. Atau di saat sa'il ngerasa terjadi ilzam, maka nggak perlu ditambah-tambah lagi perkaranya. Kalau si mu'alil udah bisa memberikan statement, argumen yang begitu terang benderang kebenarannya, maka nggak perlu dicari-cari lagi kesalahannya, nggak perlu dicari-cari lagi perkaranya. Ini jelas nggak? Nah, itu tanbih yang kemarin aja padahal 20 menit kita tanbih kemarin. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam kitab. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Kemarin sudah dilihat wa yusamma hadzal ilmu, gitu maksudnya. Maka ilmu ini dinamakan fannal munadharah wa fanna adabil bahth. Namanya itu al munadharah ya, bukan fan munadharah gitu. Jadi fan itu hanya menunjukkan ini ilmu bermakna masail. Namanya adalah al munadharah. Jadi maksudnya wa yusamma hadzal ilmu al munadharata, gitu maksudnya. Namanya adalah munadharah atau namanya adalah adabal bahthi. Atau gabungannya namanya adalah adabal bahthi wal munadharah. Atau namanya sina'atat taujih. Wa yusamma hadzal ilmu sina'atat taujih. Oke, kita itu nama-namanya aja, nama. Kenapa taujih? Nah, karena terjadi muwajjah kan. Muwajjah itu berarti ngadep, saling ngadep, dan ngadepnya itu dia memiliki statement yang membuat lawannya itu salah. Kayak itu. Itu namanya ngadep, muwajjah. Maksud muwajjah itu adalah muqabalah. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Terus wal munadharatu fil lughah. Baru sekarang kita mentakrifkan munadharah. Sesuai yang kayak kemarin. Secara bahasa munadharah itu apa? Masdar daripada nadhara. Itu kan masdar dari nadhara, ma'khudatun minan nazar. Nazar bil ain, ngelihat. Itu nazar, nazir. Kenapa diambil dari nazar? Karena antara mutanadhira ini, antara dua khosam. Ini kan saya kan kemarin udah mentanbih tentang nama khosam kan. Maka kita udah nggak bingung lagi tentang li'anna kullan minal khosmaini. Khosmaini itu ya
mu'allil sama sa'il. Itu nanti dinamakan dengan dua khosm. Karena masing-masing dari khosma ini nadhirun lil akhar, ya saling mandang, saling lihat. Kayak gitu misalnya, nadhirun lil akhar. Atau diambil dari nadhir. Nadhir itu artinya rekan, seperti itu. Rekan ya partner munadharah berarti. Atau diambil dari nadhir li'anna kullan minhuma nadhirun lil akhar. Karena si mu'allil itu adalah nadhirnya si sa'il dalam munadharah, rekannya si sa'il dalam munadharah. Atau diambil dari intidhar. Berarti dikatakan munadharah imma masdar daripada nadhara, itu diambil daripada nazar. Nah, nazar bisa berarti ngelihat langsung, bisa berarti nadhir yaitu rekan, partner, bisa diambil dari intidhar. Intidhar berarti nunggu. Seperti itu. Li'anna au ma'khudatun minal intidhar. Li'anna kullan minhuma, karena masing-masing mereka yantadhiru kalamal akhari. Dalam munadharah masing-masingnya akan menunggu kalamnya yang lain. Didengar dulu, didengar. Jadi munadharah itu seperti itu ya. Nanti kita akan enak banget ngebedain munadharah sama mujadalah sebatas lawannya sedang berargumen dicela. Dah itu udah pasti mujadalah itu. Nggak ada lagi istilah idharunil haq kalau kayak itu. Apalagi kalau misal saling selah, waduh itu udah nggak ada gunanya lagi kan. Sering di jalan misalnya kena senggol dikit kan, itu udah saling selah itu udah. Tapi coba tenang, kejadian seperti apa, gitu. Oh, tadi gini, kita akan bisa gampang untuk ngelihat yang terjadi gimana gitu. Tapi dari awal udah ngerasa ini lawan saya harus dibungkam. Dari awal udah ngerasa kayak gitu. Ini yang benar saya, lawan saya harus salah. Dari awal udah ngerasa kayak gitu. Makanya akhirnya dia nggak peduli lagi dengan landasan lawannya apa. Udah akhirnya saling ribut kan. Itu sering banget kan terjadi itu. Sering banget dalam kehidupan bertetangga, dalam bermasyarakat, kayak itu ada keributan, saling teriak itu nanti. Oke, itu diambil dari intidhar. Terus itu secara bahasa ya, karena munadharah masdar daripada nadhara. Nadhara itu berasal dari masdar nadhar. Nadhar bisa bermakna memang nadhar atau bermakna atau dari nadhir atau dari intidhar. Wa fil istilah istilah sama seperti kemarin saat saya katakan mudafa'atul kalam. Inti daripada mudafa'atul kalam itu maksudnya adalah mudafa'ah fil kalam alladzi waqa'at fin nisbah alladzi waqa'at fil kalam. Gitu. Mudafa'ah yang dimaksud mudafa'ah mudaza'ah itu adalah terhadap nisbah yang ada di dalam kalam. Jadi bukan sebatas kalam saja, melainkan terhadap nisbah yang ada di dalam kalam. Maka beliau mengatakan apa? Secara istilah munadharah itu adalah an-nadharu bil basirah. Bil basirah. Bil basirah, basirah itu adalah alat akal, alat untuk melakukan nazar. Alat untuk melakukan nazar. Kita katakan di sini akal saja. Karena kita itlakan alatnya itu akal. An-nazar, an-nazar yang kita artikan sebagai fikir kemarin, tartib. Lalu kita fungsikan akal dari siapa? Dari syakhsa ini. Syakhsa ini berarti itu adalah khosam 1, khosam 2 atau mu'allil sama sa'il. Kita harus ulang-ulang nih mu'allil sa'il biar nggak ketukar-tukar, biar bersahabat. Berarti basirah itu adalah akal atau zihan ya. Sedangkan nazar itu adalah al-fikru. Gitu. Sedangkan nazar itu adalah al-fikru. Nazarnya itu apa? Fi. Minnya ini ta'alluq kepada nazar. Fi-nya ini ta'alluq kepada nazar juga. Yang fikirnya itu, bi-nya juga ta'alluq pada nazar. Fikir dengan basirah. Berarti memang waktu dikatakan dengan basirah itulah akhirnya membuat terjadinya objektivitas yang sangat tinggi. Karena pakainya itu akal. Jadi waktu akal mengatakan ada 50 kemungkinan. Nah, berarti waktu dikatakan nazar bil basirah memang memfungsikan 50 kemungkinan itu. Bukan hanya condong kepada salah satu kemungkinan saja. Itu namanya an-nazaru bil basirah. Dari dua orang, yang nazarnya ini dari dua orang, yang dimana nazarnya ini terhadap nisbah kalamiyah. Ini kenapa kok putus-putus nih?
Oh Allah, udah. Kayaknya ujungnya agak tumpul. Yang nazarnya ini terhadap nisbah kalamiyah. Nah, ini kita di sini udah bisa memahaminya nggak sesimpel itu, karena kita udah paparkan di 4 pertemuan sebelumnya bahkan. Ini pertemuan kelima kan? Ya, ini pertemuan kelima. Oh ya, jadi teringat kan tambah di sini. Ini kita pertemuan kelima. Nah, gitu. Fin nisbah kalamiyah. Yang tujuannya ini adalah maf'ul li ajlih daripada nazar ini tadi. Yang tujuannya li ajli idharin li shawab. Gitu. Tujuannya memang murni untuk mengungkapkan shawab. Shawab nama lain daripada al-haq. Untuk mengungkapkan nafsul amr, atau ini adalah nafsul amr. Oke. Seperti itu. Nah, ini apa yang dimaksud dengan nadharul basirah? Gitu. Berarti kan nadharul basirah itu kita mengfungsikan akal, kita fikir untuk memaksimalkan fungsi akal. Untuk apa? Untuk melihat nisbah kalamiyah. Tujuannya untuk menyelaraskan antara nisbah kalamiyah dengan al-waqi'. Sehingga apabila selaras al-waqi' dan nisbah kalamiyah, disitulah terrealisasi yang namanya hak, gitu, yang namanya shawab. Di saat apa? Selaras antara waqi' dan nisbah kalamiyah. Itulah yang dinazar habis-habisan. Nah, ini beliau katakan wal muradu binadharil basirah taujihuha nahwal ma'qulat. Berarti yang kita lihat taujih ma'qulat, maksud ma'qulat itu kalau misal pernyataannya kulli dan mujabah, maka akan bentur dengan juz'i yang salibah. Itu berarti bukan sesuatu yang mahsusat, itu adalah kaidah akal. Akal yang mengatakan kalau misalnya dia itu kuliah mujabah, maka akan terbentur, akan muwajjah dengan juz'iyah salibah. Kalau dia juz'iyah mujabah, maka akan terbentur dengan kuliah salibah. Itu tuh. Itu benturan yang terjadi di akal. Jadi waktu yang mengatakan 3 tambah 3 itu 5 dan salah, itu adalah sesuatu yang makul. Kita bukan sedang ngebayangin botol, ngebayangin gedung, enggak. Tapi memang ngebayangin sesuatu di akal. Maka kan kemarin di mantik saya katakan, salah satu definisi fikir itu apa? Harakatun nafsi fil ma'qulat. Kayak itu. Kalau misalnya harakatun nafsi fil mahsusat, itu namanya takhil. Misalnya saya ngelihat ini mahsus. Lalu saya mengharakakan akal saya dengan membayangkan warnanya biru misalnya. Atau saya membayangkan dia itu bentuknya peta, atau saya ngebayangkan dia ini besar seperti drum misalnya kayak itu. Itu namanya takhil. Jelas gak? Gitu. Karena kita mengharakakan terhadap sesuatu yang maksus dalam dunia nyata, dalam dunia fil kharij. Sedangkan kalau misalnya makul lah, dia nggak terikat sama maksus itu. Waktu dikatakan 3 tambah 3 6. Nah, kita fungsikan itu bukan kepada maksus, bukan ngebayangin sesuatu apa gitu, enggak. Itu memang murni apa yang ada di akal. Akhirnya waktu 3 tambah 3 itu 5 dan salah, itu juga harakatun nafsi fil ma'qulat yang nyimpulin itu. Oke. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan nadharul basirah itu taujihul basirah nahwal ma'qulat. Yaitu taujihul, berarti misalnya dikatakan kalau misalnya 3 dan 3 maka 6, itu namanya taujihul basirah nahwal ma'qulat. Gitu. Kita bukan ngebayangin meja, kursi apa enggak. Atau kita ngebayangkan kalau di kuliah mujabah, maka ini akan bentur dengan juz'iyah salibah. Itu nahwal ma'qulat. Jadi kita nggak ngebayangin suatu bentuk tertentu, kita nggak ngebayangin suara tertentu, kita nggak bayangin semua apapun yang itu mahsus dari indera kita. Kayak itu namanya adalah ma'qul. Gitu. Kama yu'a, sebagaimana basar itu kama yuwajjihul basaru nahwal mahsusat. Sebagaimana basirah itu bisa ngeresapi atau bisa menangkap sesuatu yang ma'kul, begitulah basar menangkap sesuatu yang mahsus. Begitu juga pendengaran menangkap sesuatu yang mahsus. Seperti itu. Maka akal menangkap sesuatu yang ma'kul. Maka amrun kulli itu juga sesuatu yang ditangkap sama akal. Kita misalnya ngelihat ini benda ini. Yang kita lihat itu adalah mahsusat yang ditangkap sama mata kita.
Tapi kalau yang kita tarik dari benda ini adalah yang bermerah, bukan merahnya, tetapi yang bermerah, atau yang berbahan plastik, atau yang dia itu panjang. Intinya amrun kulli. Itu adalah sesuatu yang ditangkap sama akal. Kayak itu misalnya, itu nanti dinamakan dengan makul. Makul. Nanti dalam dalam makulat ya. Dalam makulat, ilmu makulat kita akan ngebahas itu lebih dalam tentang makul. Nanti ada makul awal, makul tsani dan seterusnya. Nah, sebagaimana basor itu mentaujih mahsusat, nahwal mahsusat. Dia itu mentaujih mahsusat. Ini maksud yang mentaujih ini adalah yuwajjih, maksud di situ adalah menyerap atau meresapi atau menangkap. Berarti yuwajjih itu maksudnya imam menangkap atau nyerap atau ngeresap gitu. Sebagaimana basor, penglihatan itu bisa menangkap mahsus, begitulah yang dinamakan dengan basirah. Basirah bisa menangkap ma'kul, itu nama basirah. Idzil basiratu lil qalbi bimanzilatil basari lil ain. Nah, ini kata-kata di sini. Ini sebenarnya ini makulat nanti ini. Di dalam makulat kita lebih detail lagi ngebahas ini. Begitu juga di dalam ilmu falsafah. Karena basirah hubungannya dengan qalb seperti halnya basor hubungannya dengan ain, hubungannya gitu. Yang dimana basor itu adalah mata itu mata itu adalah alatnya ya. Tetapi penangkap penglihatan, penangkap objek itu namanya basor. Seperti itu. Sama seperti qalb, imma otak, imma hati, ala kulli hal itu hanya bentuk alatnya. Sistem menangkapnya itu dinamakan dengan basirah. Kayak itu. Ya, basirah menangkap makul, sedangkan basor menangkap mahsus. Jelas? Oke, lanjut. Wal adabu. Adab jam'u daripada adab. Wal adab jamak daripada adab, seperti ahad, jamaknya ahad. Makanya kan ada namanya hadis ahad. Hadis ahad itu bukan hadis yang satu. Itu nanti banyak banget orang yang mengatakan ini hadisnya ahad, rawinya satu orang. Rawinya satu orang salah satu jenis hadis ahad, benar. Tapi bukan berarti ahad itu mesti satu, karena ahad itu kan ada 3 jenis nanti. Ada yang aziz, masyhur, gharib. Nah, yang gharib itu baru yang satu. Tapi kan ada yang aziz, ada yang masyhur. Inti daripada ahad itu adalah tidak sesuai mutawatir, gitu aja. Lam yablugh haddal mutawatir. Tidak sampai. Oke, lanjut. Adab itu sama wazannya seperti ahad. Jamak daripada adab. Apa itu? Adab. Ma'rifatu, adab itu adalah mengetahui ma yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khata'. Mengetahui apapun yang tujuannya untuk menghindari dari kesalahan, itu namanya adab. Kayak itu bisa. Mengetahui apapun. Berarti di sini kita katakan adab itu sebagai aturan. Gitu, karena dikatakan mengetahui sesuatu yang tujuannya untuk menghindari dari kesalahan, itu kan namanya aturan. Kalau misalnya kita tahu aturannya, kalau misalnya lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning itu siap siaga. Kalau kita tahu aturannya, kalau ada P dicoret maka nggak boleh parkir di situ. Kalau ada S dicoret maka sekedar berhenti aja nggak boleh. Nah, saat kita tahu itu, maka kan kita terhindar dari kesalahan. Kenapa bisa kita salah? Karena kita nggak tahu itu misalnya. Nah, maka kita bisa terjerumus kepada kesalahan. Jangankan nggak tahu, tahu aja bisa terjerumus kepada kesalahan. Udah tahu lampu merah, terobos gitu misalnya. Nah, itu berarti kan tahu, tapi bisa terjerumus juga. Nah, maksudnya kalau tahu aja bisa membuat khoto, apalagi kalau nggak tahu. Jelas ya? Gitu. Nah, makanya adab itu berarti maksudnya apa? Tahu aturan gitu aja. Maka nanti dikatakan, oh dia memiliki adab. Apa maksudnya memiliki adab? Tahu aturan. Makanya waktu di kata-kata ini kan, misalnya kita tahu bagaimana sosial budaya suatu daerah gitu, aturan-aturannya dan seterusnya gitu kan. Nah, nanti kita bisa katakan kita beradab di situ. Beradab dalam artian kita tahu batasan-batasan suatu tempat atau batasan-batasan etika pada suatu daerah tertentu. Gitu. Itu jamak daripada ya. Hah? Keringinan. Yang mana? Yang itu atau yang ini? Ya udah 26 aja.
Kedingin. Ya. Silakan. Makanya kan saya tanbih. Tujuan awal harus itu. Walaupun jadi maksudnya munadharah itu akan dikatakan munadharah kalau izharon ini menjadi li ajli daripada nazarnya. Tentang siapa yang shawab kita nggak urusan. Jadi maksudnya saya mau melakukan munadharah, tujuan saya untuk mengungkapkan realita. Tanpa sama sekali saya mengatakan realita harus dari saya. Karena tujuannya kan untuk mengungkap realita kan? Kayak gitu. Nah, makanya tadi itu yang penting itu tujuan awalnya. Tujuan awalnya untuk izharon lis-shawab. Justru kalau tujuannya izharon lis-shawab, maka dari awal dia sama sekali nggak memasang posisi shawab harus dari saya atau al-haq harus dari saya. Lah. Maka kan kemarin di pertemuan awal atau bahkan di akhir-akhir pertemuan mantik saya sering menyampaikan para salaf dahulu melakukan munadharah justru berharap hak itu muncul dari lawannya. Kayak itu. Justru itu saking husnuzonnya gitu ya. Husnuzonnya dalam artian bisa jadi statement saya walaupun dalilnya itu sudah kuat banget menurut saya, bisa jadi itu salah. Nah, sehingga kalau kita dari awal punya spekulasi seperti itu, maka munadharah dilakukan dan dijalani, dimulai itu memang murni karena al-haq. Gak ada urusan dengan statement saya, gak ada urusan dengan dalil saya, gak ada urusan dengan posisi saya, makanah saya, kealiman saya, gak ada urusan itu. Nah, itu berarti maksud izharul shawab itu adalah tujuan awal. Nah, adapun tentang shawab di mana itu gak ada urusan kita. Nah, makanya tadi sampai di titik walaupun terjadi ilzam atau terjadi ifham itu sama sekali tidak menentukan shawab. Ya itu aja. Maka kan tadi saya ada sampaikan ada orang yang retorikanya hebat padahal mukhalif lil waqi. Karena hebatnya itu dia bisa mengilzam lawannya. Oke. Berarti terkadang bisa terjadi debat ya? Bisa terjadi munadharah ketika seseorang itu mendengarkan lawannya. Iya, sangat bisa. Makanya nggak terjadi. Makanya kan nanti munadharah itu terjadinya di saat keras banget. Tolong tangan saya licin soalnya. Ya Rob. Tangan saya basah ini. Oke, bismillah. Makanya sebenarnya inti daripada munadharah itu jangan diawali dengan lawan kita salah. Nah, itu jangan diawali dengan seperti itu. Tapi kita punya dhan gitu, intinya gitu. Inti dari munadharah itu diawali dengan saya punya statement yang dimana dalilnya itu menghasilkan madlul yang nanti akan tanakut dengan lawan saya. Itu aja, sebatas itu. Tanpa kita beranggapan dia salah, yang benar saya. Kalau seperti itu udah auto mujadalah, debat jadinya. Karena bisa jadi gini, atau misalnya dia nggak punya itu, tapi sebatas kenapa kok dia berstatement ini? Ditanyakan dalilnya apa? Dalilnya karena gini. Oh gitu. Oh iya, benar sih. Kan bisa jadi gitu kan? Maka sangat bisa. Makanya kalau misalnya munadharah itu dilakukan sesuai etika yang udah diatur, maka semua akan aman-aman saja jadinya. Pertama, karena nggak ada kepentingan apapun kan dalam munadharah itu. Karena inti munadharah itu untuk mengungkap realita. Dan kita udah diatur etikanya. Etikanya apa? Jangan memiliki anggapan realita harus dari kita. Justru diberikan contoh para salaf melakukan munadharah, mereka saking besarnya husnuzonnya dan saking tidak ada kepentingannya dengan statement mereka, padahal mereka orang alim. Ini para salaf tuh ulama-ulama salaf. Mereka tuh orang alim. Tapi saat melakukan munadharah itu membuat itu justru mereka itu memiliki dzan atau berharap hak itu berada di lawannya, berada di khosamnya, gitu. Kecuali kalau misalnya ada titik-titik yang sampai dia itu dizolimi seperti itu, dengan rasa padahal sejatinya ini bukan kita sedang subjektif karena ini dalil saya, bukan. Tapi padahal sejatinya dalilnya itu bermasalah. Kayak itu. Cuman gara-gara dia punya makanah dan seterusnya, maka akhirnya membuat dia itu yang dimenangkan di sini atau dan seterusnya lah gitu.
Kayak kisah masyhur antara Imam Sibawayh kan, kisah masyhur antara Imam Sibawayh sama Imam Kisai. Itu kisah masyhur itu. Sampai riwayatnya memang mengatakan itu penyebab utama beliau itu wafat. Itu kepikirannya luar biasa karena beliau ngerasa itu. Dan ternyata ulama setelah itu, ulama-ulama setelah masa itu memang mentarjih Imam Sibawayh saat itu. Pada kejadian itu memang mentarjih Imam Sibawayh. Karena saat itu Imam Kisai punya makanah di pemerintahan. Itu kisah yang masyhur. Tapi ala kulli hal dua-duanya alim dan dua-duanya kuat ininya. Cuman perbedaannya hanya sebatas yang satu itu punya makanah tertentu sehingga bukan karena Imam Kisainya yang nggak baik, bukan, tapi orang belakangnya yang harus mengatakan ini harus menang nih beliau nih, kalau nggak pemerintah akan diragukan sama masyarakat, kan kayak gitu nanti jadinya. Ini utusan pemerintah dan gitu-gitu. Itu kisah yang masyhur. Ya. Ketika mereka debat-debat ini tetap misalnya kalau debat yang bukan dari wajib tetap sudah tinggal ya. Kan walaupun kita dapat itu kan hadisnya lagi yang sunnah. Oh, itu enggak mutlak. Kalau misalnya itu berketerkaitan dengan hak kita harus perjuangkan, malah wajib diperjuangkan. Kalau berketerkaitan dengan hak kita itu maksudnya berketerkaitan dengan mal kita, dengan agama kita, dengan dengan kehormatan kita kayak gitu. Itu harus diperjuangkan, bahkan kalau misalnya taruhan nyawa itu harus diperjuangkan. Selama itu hak ya. Kayak itu. Kalau misalnya itu nggak hak ya nggak layak diperjuangkan. Kayak misalnya orang ngebunuh kena kisos, dan itu dia katakan ini memperjuangkan nyawa, ya kata gitu. Loh, ente itu justru secara agama ente yang harus dibunuh sekarang kan kayak gitu kan. Gitu itu hal yang lain. Ini maksudnya yang hak, al-hak. Tapi hak bukan yang ini ya. Hak itu maksudnya berhak, kayak itu, memiliki hak. Memiliki hakun, memiliki yastahik. Hak yang dimaksud itu adalah mustahik gitu. Mustahik itu berhak. Nah, adapun yang disuruh tinggalkan itu adalah yang nggak ada sama sekali kaitannya dengan mustahik kita, istihqaq kita kayak gitu. Nggak ada kaitannya dengan agama, nggak ada kaitannya dengan harta, dengan itu hal-hal yang nggak kayak gitu. Seperti itu. Yang kalau bisa kita hindari. Maka itu memang harus dihindari. Karena nanti misalnya kita mengungkapkan kebenaran dalam hal itu adalah suatu hal yang baik, tapi memunculkan permusuhan itu lebih hal yang bikin polemik gitu, memunculkan khobtun gitu kan, kericuhan kayak itu. Udah, makanya bener banget misalnya Jawa itu sing waras ngalah. Kan ada seperti itu kan, itu benar. Tapi itu harus ada kabelnya, harus kita letakkan posisinya kayak itu. Jangan harta kita dizolimi, diambil sekian lalu dikatakan sing waras ngalah, itu namanya nggak pada tempatnya. Jangan kehormatan kita diinjak-injak lalu dikatakan sing waras ngalah lah. Gitu. Sing waras ngalah itu misalnya cuma sebatas karena gesekan yang merugikan paling kecil hal 10.000 atau hal 20.000, atau misalnya ada perselisihan. Aku tadi udah mau bayar totalnya, yang perselisihan paling 2.000, 3.000 kayak gitu kan. Itu benar hak, tapi kan itu konsekuensinya hal yang lebih besar. Maksudnya gara-gara 2.000 persaudaraan putus. Kan kayak gitu. Itu lebih parah kayak itu misalnya, gara-gara ribut masalah ini itu nanti harus dibandingkan hal itu. Makanya agama itu adalah tentang bagaimana mengajarkan kita agar bijak di dalam berbagai keadaan. Ada masanya kita memperjuangkan hak, ada masanya kita itu menahan diri karena ada hal yang lebih besar yang sedang kita pertahankan kayak itu. Oke, lanjut ya. Tadi sampai ada adab, berarti maksudnya adab itu adalah aturan, atau ya gitu aja kalau kita artikan di sini adalah aturan atau konun gitu aja lah, konun atau kaidah. Etika boleh diartikan etika karena etika juga orang tahu aturan. Dia kalau bisa punya etika berarti tahu aturan, itu namanya etika juga kan. Tapi etika dalam bahasa Indonesia itu lebih kepada akhlak. Itu yang bedain. Adab yang di sini itu bukan sebatas adab akhlak, bukan. Tapi yang dimaksud di situ adalah tahu aturan, tahu etika. Tapi etika dalam artian tahu konun. Padahal kalau kita kaitkan orang yang berakhlak itu adalah orang yang tahu batas aturan. Itu namanya berakhlak.
Maka kan ada misalnya bagaimana akhlak kita kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada ibu. Itu maksudnya kan sama dengan bagaimana aturan atau cara main gitu ya, bahasa enak ya. Bagaimana cara main kepada orang tua, cara main kepada teman, itu maksudnya aturan. Yaitu sehingga kalau kita tahu semua kabel itu, ya akhirnya kita melakukan sesuatu penuh adab. Nah, tapi arti aslinya adab itu apa? Mengetahui sesuatu yang bisa menghindari dari kesalahan. Jami'i anwa'il khata', itu intinya. Dari segala jenis kesalahan. Maka itu namanya adab. Tahu aturan. Nah, bahasa lainnya juga melindungi diri dari segala keburukan. Berarti tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Itu berarti hifdzun nafsi 'anil qabih. Padahal kalau kita lihat hifdzun nafsi 'anil qabih itu juga masih ada kaitannya dengan ihtiraz an jami'i anwa'il khata'. Karena sesuatu yang qabih mesti sesuatu yang khata' dong. Baik khata' dalam sosial budaya, baik khata' dalam agama, baik khata' dalam uruf, kan gitu. Jadi intinya saat menjaga diri dari qabih itu sama juga dengan ihtiraz an jami'i anwa'il khata'. Korelasinya sama. Seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan adab. Tahu adab itu berarti tahu etika. Berarti maksudnya adalah tahu aturan, tahu cara main. Kalau bahasa Inggrisnya itu tahu rules gitu. Rules yang biasa untuk lihat di mana rules kayak gitu. Itu maksudnya aturan, cara main kalau gitu tuh. rules itu kan, tahu rules. Oke, lanjut. Wal bahthu lughatan itu at-taftish. Taftish itu berarti nelaah ya, nelaah, meriksa lebih dalam, itu namanya taftish. Itu bahas. Secara istilahan, bahas secara istilahan itu sama dengan berdalil. Jadi yang dilakukan sama si fulan tadinya, ini kita lihat, yang dilakukan sama si fulan ini, dia punya statement, lalu akhirnya memasang dalil, yang dalilnya itu akan yalzam madlul, itu namanya istidlal. Jelas ya? Kan istidlal yang saya katakan menjadikan dalil sebagai dalil, itu namanya istidlal. Oke. Istidlal itu berarti dia punya dalil, yang dalilnya akan membuat terjadinya madlul. Berarti ini adalah malzum, ini adalah lazim, seperti itu. Nah, itu namanya istidlal. Nah, itu kegiatan itu juga nanti dinamakan dengan al-bahthu. Kenapa? Karena dia itu sedang mendalili wujud nisbah di dalam ininya. Nisbah di antara A dan B ini tadi, an-nisbahnya itu tadi. Nah, saat sedang memperjuangkan ini, itu dinamakan juga dengan al-bahthu. Nah, lihat apa teksnya, ibarahnya apa? Beliau mengatakan itsbatun nisbah ijabiyah atau salbiyah. Itu namanya adalah itsbatun nisbah hukmiyah. Berarti mengitsbat nisbah hukmiyah. Mengitsbat itu maksudnya adalah arti enaknya kita memperjuangkan gitu aja. Saya punya kalam, ada nisbah hukmiyah. Terlepas kalam saya berbentuk itsbat atau nafi, intinya ada nisbah hukmiyah. Entah itu nisbahnya itsbat atau nisbahnya nafi, lalu saya memperjuangkan nisbah saya gitu dengan beristidlal, dengan memasangkan dalil yang dimana dalil itu akan menghasilkan madlul, yang madlul itu adalah kalamnya saya. Nah, itu namanya al-bahthu. Jelas ya? Ya, itu namanya al-bahthu dalam satu sisi. Oke, ini itsbatu nisbah al-ijabiyah atau salbiyah baina syai'aini bitariqil istidlal. Baina syai'aini itu maksudnya adalah antara maudhu' mahmul, antara mudrak tasawuri yang satu dengan mudrak tasawuri yang satu lagi. Saya punya statement mengatakan bahwasanya ini adalah air, misalnya kayak gitu. Itu berarti kan ada mudrak tasawuri yang satu, saya itsbat kepada mudrak tasawuri yang satu lagi. Lalu saya dalili. Saya itsbat nisbah saya tadi itu. Maksudnya nisbah hukmiyah saya yang berbentuk itsbat tadi saya perjuangkan. Berarti maksud itsbat itu adalah memperjuangkan atau ya membuktikan gitu, bisa membuktikan atau memperjuangkan dengan jalan istidlal.
Apa maksudnya istidlal? Yaitu memakai dalil dan fungsikan dia sebagai dalil, yang dimana dia akan menghasilkan madlul. Yang madlul itulah nisbah ijabiyah atau salbiyahnya kita. Misal saya mengatakan ini bukan batu, lalu saya membuktikan nisbah salbiyahnya saya tadi dengan mendalili. Nah, karena ini adalah air dan semua air bukan batu, misalnya kayak itu, maka ini bukan batu, kan gitu kan? Oke, ya, sama. Nisbah kalamiyah, nisbah hukumiyah itu sama. Nanti ada nisbah khorijiyah, nisbah khobariyah, itu sama semua. Beda nama, beda tempat aja. Beda tempat jadi beda nama. Intinya nisbah kalamiyah, nisbah hukumiyah, nisbah khorijiyah, nisbah khobariyah, apalagi itu. Beberapa diksinya itu nanti sama semua. Dengan jalur istidlal, itu namanya bahas. Tapi bukan bahas itu, bukan bahas makna ini yang sedang diartikan atau yang sedang dimaksudkan di dalam ilmu ini. Karena kan namanya adabul bahfi, lihat tadi. Namanya adabul bahfi. Bahas yang mana? Baru yang kedua ini. Wa yutlaqu 'alal muhajjah wal mubahatsah. Al-bahthu juga diitlakan kepada arti muhajjah wal mubahatsah. Mubahatsah itulah munaza'ah, mudafa'atul kalam, izharan lil haq, itu mubahatsah. Atau muhajjah, intinya terjadi mudafa'ah. Wa huwal murad huna. Berarti ini yang dimaksud adalah makna lain dari al-munadharah. Oke. Makna lain daripada al-munadharah. Al-munadharah. Jelas nih? Ya. Istilahan. Karena logotan memang artinya taftish. Maka kan ada artinya ibhas an kadza, cari gitu maksudnya kan. Ana qad bahatsu hadza soal, misalnya kayak gitu. Aku sudah menelaah, maka secara logotan itu artinya adalah ya bahas, mencari atau menelaah. Baru kan kemarin kita ada mendengar kata-kata muwajjah, muwajjahun, muwajjahah gitu kan. Apa itu taujih? Taujih yang saya sampaikan itu apa? Ngadep, dua klaim ngadep dari sisi yang klaim satu itu membuat klaim yang satu lagi indifa, dafa, kayak itu, tertolak. Atau klaim yang satu membuat klaim yang satunya lagi mundafa. Karena misalnya yang satu punya klaim Zaid itu baik ya, itu klaim satu. Terus yang satu punya klaim tapi Umar itu nggak baik, misalnya kayak gitu. Nah itu kan dua klaim, tapi kan nggak saling ngadep klaim itu. Kenapa? Karena klaim itu bisa jalan bareng, nggak yang ketemu ngadep lalu membuat ini terindifa lalu dia yang jalan, nggak. Jelas nggak? Nah itu namanya taujih. Itu namanya taujih. Taujih itu berarti orang punya klaim, saya juga punya klaim, yang klaim saya membuat klaim dia indifa, atau klaim dia membuat klaim saya indifa. Makanya akhirnya saya ngedalili klaim saya, dia ngedalili klaim dia. Itu kalau kejadiannya di mu'aradhah ya, kayak itu. Kalau misal kejadiannya tidak di mu'aradhah ya dia nggak punya klaim, dia cuma ngerasa dalilnya apa, tanya aja sebatasannya. Yang penting membuat hatinya tenang. Oke, apa itu taujih? Lihat, yang penting tadi udah paham taujih seperti apa, kita lihat teksnya atau ibarahnya. Taujih itu adalah iradul kalami ala wajhin yandafi'u bihi ay bihadzal wajh kalamul khasmi. Bisa langsung dipahami enggak? Berarti iradul kalam, memaparkan statement gitu aja. Kalam yang dimaksud di sini adalah dakwah, memaparkan dakwah dalam sisi atau dalam posisi ala wajhin, dalam posisi membuat kalamnya musannif, kalamnya khasam atau kalamnya lawan itu terjadi indifa. Gitu. Berarti jadi gini, kita pasangkan di sini. Jadi yang dimaksud taujih itu di saat si mu'allil, enggak mesti mu'allil sih, karena intinya khosam awal, khosam satu itu memiliki kalam kulu AB gitu aja. Sedangkan khosam 2 memiliki kalam ba'du A laisa B. Kenapa ba'du AB? Bisa jalan bareng dong kalam itu. Nah,
Khosam 1 memiliki ini kalam, ini kalamnya khosam 1, ini kalamnya khosam 2. Nah, kalamnya khosam 1 kalau dipaparkan membuat kalamnya khosam 2 indifa. Nah, itu namanya ala wajhin yandafi'u bihi ay bisababi hadzal wajh kalamul khosam. Jadi mengirat kalam itu namanya taujih, muwajjah. Kalau misal terjadi seperti ini, baru munadharah itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kalamnya khosam 2, selain ini kalamnya khosam 2 misalnya mengatakan ba'du A B, itu nggak terjadi intifa. Maka akhirnya nggak bisa ngadep-ngadepan lalu membuat yang lain terangkat, nggak bisa kayak gitu. Atau kalamnya khosam 2 itu kullu A laisa B misalnya kayak itu bisa terjadi intifa. Itu bisa terjadi intifa, tapi tidak membuat dia bertahan, karena bisa juga dia yang terintifa. Jelas gak? Seperti halnya di tanakut yang saat kita bahas tentang kuliah mujabah, kuliah salibah, itu hubungannya apa? Di atas itu tadot. Tadot dalam artian, ya kalau misalnya dia kita pastikan benar, misalnya kalamnya si khosam 3 itu adalah kullu A laisa B. Oke, kalau kalamnya ini benar, maka mengindifa ini. Kalau kalamnya ini benar, maka mengindifa ini. Masalahnya kalau dia sudah bisa membuat ini terindifa, itu nggak membuat dia pasti hak auto. Karena bisa jadi dia juga indifa kan? Karena bisa jadi sama-sama salah. Karena antara kuliah mujabah sama kuliah salibah itu hanya tidak bisa yastamian, tapi bisa yartafian, bisa dua-duanya salah. Kayak gitu. Karena tadot ya, tadot itu seperti hukum did. Oke, lanjut. Teksnya. Itu namanya taujih, iradul kalam ala wajhin yandafi'u bihi kalamul khasmi. Berarti yandafi'u bihi hanya kembali kepada wajah. Wa yusamma, ini kalau saya berikan gambaran ini udah enak kita baca teks ini nih. Karena teks ini ya udah kayak kita nanti baca teks ini terdete dengan pemahaman kalian semua. Karena udah saya kasih peta, mind mappingnya, pemetaannya, ilmunya seperti apa. Lihat. Wa yusamma ahadan mutanadhiraini mu'allilan wal akhara sa'ilan. Salah satunya dinamakan mu'allil, wa yusamma ahadun. Wa yusamma ahadul mutanadhiraini mu'allilan wal akharu sa'ilan. Satunya dikatakan mu'allil, yang satunya sa'il. Seperti itu. Maka mu'allil begitu juga nama dia sebagai mustadil atau mujib. Atau apa lagi kemarin namanya? Mu'allil, mustadil, mudda'i, ya mudda'i atau mujib. Tapi mujib dari segi dia yang mengijabah soalnya sa'il ya. Karena sa'il nanti dari satu sisi dia juga mujib. Karena mengijabah soalnya mu'allil dalam posisi munadharah fi ta'rif sama fi taqsim, itu nanti di depan. Wal akharu yusamma sa'ilan. Fal mu'allil, siapa itu mu'allil? Huwallazi nasaba nafsuhu, yaitu orang yang memplokamirkan dirinya atau memposisikan dirinya, mansib, li itsbatil hukmi alladzi yadda'ihi. Kebayang ya? Langsung. Yaitu orang yang memposisikan dirinya untuk mengitsbat hukum, membuktikan hukum atau membuktikan nisbah kalamiyah yang ada di dalam kalamnya dia. Alladzi yadda'ihi, al-hukmu alladzi yadda'ihi, ay yadda'i hadzal hukma. Yadda'i hadzal hukma. Berarti seorang mu'allil mengatakan kullu AB. Dah. Akhirnya dia memposisikan diri untuk mengisbat hukum yang ada di sini. Hukum itu berarti maksudnya mengisbat nisbah kalamiyahnya dengan mendalili. Itu berarti dinamakan itulah yang dinamakan dengan mu'allil. Kenapa dinamakan mu'allil? Summiya mu'allilan li'annahu fil ghalib, karena ghalibnya. Kenapa dikatakan ghalib? Karena nggak melulu dia itu akan nyebut dalil. Kapan dia nyebut dalil? Saat ditanyai. Jadi maksudnya di awal itu nggak melulu dia langsung berdalil, karena bisa jadi dia itu hanya berstatement saja, lalu ditanyai dalil, baru dia berdalil. Makanya bahasanya fil ghalib, karena seringnya dia itu yadhkuru illatal hukmi wa yastadillu alaihi ay alal hadzal hukm. Seperti itu. Nah, illah inilah dalil. Maka kan kemarin sudah saya paparkan tentang maka dinamakan dengan mu'allil, karena dalil itu dinamakan dengan illah.
Kenapa? Karena itu membuat terjadinya ma'lul. Seperti itu perputarannya. Ini jelas nih? Jelas ya? Lanjut. Wasailu, yang kedua, sa'il siapa? Yaitu orang yang memposisikan dirinya huwallazi nasaba nafsahu tu apa? Linafyil hukmi alladzi athbatahu al-mu'allilu. Athbatu ay athbata hadzal hukmu. Berarti si mu'allil gini posisinya. Si mu'allil menetapkan ada hukum nisbah ijabiyah antara B ke A. Si sa'il menafikan dengan cara gitu ya, menafikan dengan cara. Intinya si sa'il ngerasa ada yang nggak benar di dalam hukum nisbah ijabiyah antara B ke A. Ada yang nggak benar kayaknya nih. Makanya akhirnya si sa'il menafikan dengan cara imma mempertanyakan dalilnya, imma dan seterusnya dengan tata cara itu. Makanya dia dinamakan dengan sa'il. Kenapa dikatakan sa'il? Karena li'annahu yas'al nih. Summiya sa'ilan li'annahu yas'al. Karena dia nanti yang akan bertanya. Bertanya maksudnya apa? Bertanya tuh yas'al bisa bertanya, bisa meminta ya. Karena is'al itu juga artinya minta, tolak. Maka kan ada hadis itu idza sa'alta fas'alil firdaus. Maka kalau kamu meminta, maka mintalah firdaus. Maksud minta itu jangan tanggung-tanggung. Summiya sa'ilan li'annahu yas'ala. Yas'al maksudnya adalah imanannya iman minta. Nah, di sini lebih kepada minta. Yatlubu minal mu'allili tashiha kalamihi. Gitu, berarti minta kepada mu'allil untuk mentashih kalamnya. Dengan cara apa? Dengan cara mendalili kalamnya. Kan gitu kan? Dengan cara mendalili kalamnya dulu. Sehingga kalau sudah ditashih baru bisa dimunaqadah kalamnya ini. Wa yunaqiduhu fihi. Ay wa yunaqidu al-mu'allil fi hadzal kalam. Jelas gak? Jadi yang pertama dia memaparkan terus minta mentashih yaitu mendalili, baru setelah didalili di mana atau di munaqadah. Oke. Ayyutalibuhu bid-dalil gitu atau yutalibuhu bid-dalil. Maksudnya mutalabah minta agar didalili. Yutalibuhu bid-dalil. Ayyutalibu al-mu'allila bid-dalil. Meminta agar si mu'allil itu mendalili statementnya atau dakwanya atau muqaddimah dalilnya. Jelas nih? Ada yang kurang jelas nggak? Ini kita mau masuk bahas jenis-jenis munaqadah kayaknya pertemuan depan aja karena satu kesatuan. Ya, silakan. Kalau misal kayak tadi bukan cuma tanda aja bisa jadi munazarah. Kalau apa? Kalau nggak sampai tanakut beratnya. Munazarah secara lughatan saja terjadi mudafa'ah. Jadi seringnya munazarah itu terjadi setelah adanya maksudnya adanya bantahan daripada sa'il kan. Dia ngebantah. Tapi kalau misalnya dia awalnya cuma tanya apa dalil kamu terhadap statementmu ini? Oh gitu, ya udah. Nah, itu kan berarti secara lughah dia seakan-akan mau memunadzarah kan, yaitu tanya dalil. Tapi pas sudah dipaparkan dalil, oh gitu, ya udah, langsung nerima, taslim. Seperti itu. Nah, itu nanti dikatakan itu juga munadzarah karena memang tujuannya idharul haq. Jadi si sa'il waktu nanya apa dalil kamu atau apa argumentasi kamu atas statementmu itu tujuannya memang untuk idharunil haq. Kayak itu bukan sedang mau nyalah-nyalahin. Jadi tidak perlu terlalu sentimen ya terhadap orang yang menanyakan argumen atau landasan. Selama orang itu adalah lahu ahliyah. Lahu ahliyah itu maksudnya orang yang bertanya saat kita jawaban kita itu ada guna bagi dia. Paham nggak? Tapi kalau misalnya orang bertanya, kita tahu, ini pun kita kasih tahu dia pun nggak paham juga dengan ini kita. Itu nggak apa-apa, kita nggak ngejawab ke dia. Kayak itu, misalnya ada orang awam nggak paham dia tentang penggunaan itlaq amar seperti apa atau ini seperti apa kayak itu. Terus tiba-tiba apa dalil amalan ini kayak gitu. Orang awam yang nggak paham nausorof, nggak paham apa-apa belas, tiba-tiba nanya dalil kayak gitu. Nah itu nggak kita jawab juga nggak apa-apa kalau yang seperti itu keadaannya.
Cuman kita jawab baik tapi dalam artian itu nggak ada kewajiban kita jawab. Kalau misal kita lihat dia itu punya ahliyah, dalam artian kita paparkan dalil lalu dia itu bisa melakukan an-nazar bil basirah terhadap dalil kita lalu dia taslim, maka mesti kita jawab. Itu mesti kita jawab. Oke, ya. Masalah adanya harus sopan, harus santun itu nggak ada. Ada. Itu nanti di akhir. Sopan santun itu maksudnya adalah jangan menaikkan suara kayak itu, jangan menyela orang lagi ngomong kayak itu. Tapi kalau yang harus gini, ahlan antum duluan gitu, saya nanti nunggu saja, itu nggak ada kayak gitu tuh. Ilmiah ya ilmiah seperti itu. Atau misalnya sebenarnya saya mau sebenarnya saya masih nggak setuju, cuman karena antum kiai saya ya udah sami'na wa ata'na sediko dau, itu nggak ada kayak itu. Maksudnya selama masih secara ilmiah bermasalah, lanjutkan. Kayak itu. Jadi nggak ada sopan santun dalam ilmiah kayak itu maksudnya. Yang ada sopan santun itu dalam dalam etika kita menghadapi itu. Nah, kadang menyampaikannya kan kayak bersih tegak gitu, Ustaz. Sama moderatornya yang orang tua pondok itu pun kayak waduh. Itu nggak munadharah itu kalau kayak itu. Kalau sampai bersih tegang itu udah bisa kita katakan itu udah mujadalah jatuhnya. Tapi kan dia dalil kita semua. Iya kan, inti mujadalah itu apa? Ilzamil khasam kan? Kenapa bisa bersih tegang? Nanti kita tanyakan kenapa bisa bersih tegang. Karena dia memperjuangkan dalil dia kan untuk membuat lawan dia bungkam. Kayak itu auto mujadalah. Itu debat kalau ada seperti itu. Tapi kalau misalnya emang intinya munadharah, dia nggak ada urusan sebenarnya. Makanya akhirnya kalau orang inti munadharah itu dia akan dengar dalil lawannya itu sebaik mungkin. Akan dia telaah dalam-dalam itu. Kalau misalnya orang mujadalah, lawan belum selesai maparin dalil udah disela, itu udah auto mujadalah itu kalau kayak itu. Apalagi sampai bersih tegang, kayak itu misal. Apalagi sampai ngotot-ngototan, itu udah auto mujadalah. Bahkan bisa jatuh kepada mukabarah, kayak itu. Kalau misalnya tujuannya untuk mempertahankan untuk menunjukkan dia alim, dia apa, itu nanti jatuhnya mukabarah. Nanti di sini ada ngebahas mujadalah tuh kayak ini, mukabarah tuh kayak ini. Sedangkan munadharah murni idharon lil haq. Maka kita nggak ada urusan, bahkan kita nggak ada urusan dengan statement kita dan dalil kita, nggak ada urusan. Dalam artian urusan kita hanya kita punya dalil dan kita paparkan saja. Silakan ditelaah. Orang punya dalil, kita dengarkan baik-baik, kita telaah baik-baik kayak itu. Saat kita lihat, oh iya benar, udah langsung taslim. Jadi kalau dari awal tujuannya adalah idharon lil shawab, itu akan gampang banget untuk taslim. Tapi kalau dari awal tujuannya ilzamil khasam, shawab udah terungkap sekalipun, kita masih berambisi. Kayak itu. Kenapa? Karena tujuannya bukan idharon lil shawab. Jadi waktu hak itu udah terungkap, maka kita masih berambisi untuk membungkam lawan, kayak itu. Masih ada seperti itu. Nah, itu nanti di dalam adab yang terakhir ada, nanti dikatakan adab-adab yang terakhir itu. Salah satunya apa? Nanti ada di akhir tuh, hindari munadharah dengan orang yang kita ihtiram kepada dia, hindari. Karena itu akan membuat hilangnya objektivitas. Karena ngerasa padahal masih ada yang muskilah kayak itu. Maksudnya argumennya itu tadi masih ada yang bermasalah. Cuman gara-gara saya ihtiram, padahal sejatinya itu nggak ada di dalam ada bahas itu. Ya. Yang mana? Di halaman 14. Nomor 3 ya. Allati afada al-kalam. Ini kan? Kenapa? Yang tanyakan apa? Oh, jadi gini. Kan waktu orang menyatakan B itu ada nisbah kepada A, gitu kan? B itu ada nisbah kepada A. Yang dipersoalkan itu memang murni antara nisbah ini saja, kayak itu, bukan sebatas madlul. Madlul itu maksudnya adalah dia menyatakan gini, la mujarrodul madlul kalami. Madlul kalami itu kan kalam itu kan dal ya, jelas nggak? Di mantik kan kita udah ngebahas kalam itu adalah ad-dal.
dia akan memberikan madlul. Madlulnya itu apa? Mafhum kan? Atau makna maudhu' lahunya kan? Makna maudhu' lahu daripada al-kalam itu tadi. Nah, yang dipersoalkan itu memang nisbahnya. Nisbah dalam artian, misal kalau pernyataannya itu kullu A itu B, pernyataannya kayak gini, maka status nisbahnya yang dipermasalahkan. Bukan madlul kalamnya. Bukan madlul kalam itu maksudnya bukan A dan B. Gitu, bukan A dan B-nya, melainkan jenis A dan B. Kalau misalnya dinisbahkan dengan nisbah ijabiyah lalu dipasang kulliyah, itu bermasalah. Kayak itu. Berarti maksudnya yang dipersoalkan itu memang jenis nisbah. Kayak yang di awal-awal kemarin saya sampaikan, yang dipersoalkan itu jenis nisbah, murni jenis nisbahnya, bukan tentang A dan B. Karena kita mengakui nanti A dan B memang ada nisbah, tapi kalau dipasang dengan jenis kulliyah dan mujabah, maka bermasalah. Paham nggak? Jadi yang dipersoalkan itu misalnya orang menyatakan bahwasanya semua manusia itu baik, misalnya kayak gitu. Kan gitu kan, dipermasalahkan, kok semua kayak gitu misalnya. Ada yang nggak baik gitu misalnya. Jadi yang dipersoalkan itu bukan perihal manusia dan baik. Paham nggak? Tapi yang dipersoalkan, jadi bukan madlul kalam antara manusia dan baik, bukan. Yang dipersoalkan itu adalah jenis nisbah yang dipasang antara manusia dan baik itu semua, sehingga akhirnya nisbah mereka menjadi tasawi atau maksus mutlak, baik menjadi am, kan kayak gitu jadinya. Itulah yang dipersoalkan. Bukan sedang saya mengatakan bukan saya sedang mengatakan tidak ada manusia yang baik gitu, paham nggak? Karena kalau misalnya madlul kalam yang dipersoalkan, berarti kamu mempermasalahkan nisbah antara manusia dan baik, berarti nggak ada manusia yang baik. Jelas gak nih putarannya? Yang akhir-akhir gini nih, misal. Karena nanti ini kalau orang salah paham gini, saat ada orang menyatakan kullu insan khairun misalnya, nah, orang mengatakan kullu insan khair, terus dia mempersoalkan nisbah yang ada di sini. Yang dia persoalkan itu adalah karakteristik nisbah yang nisbahnya dipasang ijabiyah dan kulliyah. Kalau misalnya ini karakteristik nisbahnya ijabiyah dan kulliyah, maka membuat nisbah antara insan dan khair itu menjadi antara dua kemungkinan, imma tasawi, imma ini lebih a'am mutlaqan daripada ini. Itu yang muskilah. Kan itu kan tujuannya kan, bukan sedang mengatakan antara insan dan khair tidak ada nisbah. Jadi nanti kalau ini dibawa kepada semua manusia itu baik, enggak lah kayak itu. Emang kamu nggak percaya kalau manusia itu baik kayak itu? Kan dibawa ke yang lain. Itu kan berarti waktu kita permasalahkan, dia ngegiring seakan-akan kita mempermasalahkan madlul kalamnya. Tapi saya bukan mempermasalahkan antara insan dan khair, karena saya mengakui ada insan yang khair. Tapi saya mempermasalahkan nisbah ijabiyah kalamiyah yang ada di dalam insan dan khair dibuat dengan jenis kulliyah. Itu muskilah. Paham nggak? Nah, maka beliau mengatakan dengan tadi Bakar, paham nggak kan? Ya akhir masih mental. Gak pahamnya di mana? Nah, jadi dia nggak ada, dia itu bukan mempermasalahkan antara insan dan baik. Kayak itu, dia mempermasalahkan kalau insan dan baik dipasang kulliyah mujabah, sehingga akhirnya nisbah mereka itu menjadi tasawi atau menjadi umum maksus mutlak. Gitu, yang dimana insan menjadi akhas mutlaqan, padahal nggak kayak gitu, tidak seperti itu. Nah, maka beliau mengatakan memang semurni-murni, memang semata gitu, semata karena nisbah hukmiyah yang diifadahkan sama kalam itu tadi. Berarti kalau kulliyah mujabah membuat nisbah antara maudhu' mahmulnya menjadi tasawi, atau gini, kalau misalnya kulliyah salibah membuat jadi tabayun, gitu. Misalnya ada orang menyatakan semua laki itu jahat. Nah, ini kan sering ada pernyataan gitu kan, semua laki itu jahat pakainya. Berarti kan membuat nisbah antara laki sama jahat itu menjadi tasawi kan, jatuhnya kayak gitu. Atau bahasanya semua lelaki itu tidak baik, misalnya kayak gitu. Berarti kan membuat nisbah antara laki dan baik itu tabayun, kan gitu. Nah, kita mempersoalkan nisbah itu, bukan sedang mempersoalkan antara ketidakbaikan sama lelaki. Kita mengakui ketidakbaikan itu ada di lelaki, tapi kalau nisbah mereka dipasang sebagai tasawi, kayak itu, antara tidak baik
dengan lelaki jadi tasawi atau umum khusus mutlak, itu yang kita persoalkan. Jelas nggak? Jadi jangan digiring seakan-akan kita mempersoalkan madlul kalamnya kayak itu. Yang kita persoalkan itu hanya sebatas nisbah hukmiyah, la mujarradil madlul kalami, bukan madlul kalamnya. Karena madlul kalamnya nggak ada masalah di situ. Madlul kalam tidak ada masalah. Oke, hadza wallahu ta'ala. Udah ditutup kafaratul majelis tadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.